Bangkai paus biru sepanjang 23 meter ini diketahui warga terdampar di pantai Nun Hila, Kota Kupang, NTT saat air laut surut Selasa lalu. Keberadaan bangkai ini menarik perhatian ratusan warga yang ikut menunggu proses penguburan paus biru. Tim Liputan, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi lebih lengkap terkait dengan penemuan bangkai paus biru di Nusa Tenggara Timur, kita akan tanyakan langsung kepada Kepala BKSDA Nusa Tenggara Timur, Timbul Batubara. Selamat sore Pak Timbul. Selamat sore Mas Ibrahim. Pak Timbul, baik, Pak Timbul, jadi bagaimana proses penguburan bangkai paus biru? Apakah dikuburkan di wilayah pesisir tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar? Itu sudah ditutup plastik semua. Dan diupayakan memang dengan segala keadaan keterbatasan kita upayakan maksimal supaya itu terhindar dari penyakit zoonosis. Artinya dari menghindari penyakit antara hewan dengan manusia atau sebaliknya. Mas. Dan sudah selesai Pak Timbul proses penguburan bangkai paus birunya? Iya. Tadi saya dapat laporan langsung dari lapangan bahwa hari ini jam segini sudah selesai dilakukan penguburan dan dibantu alat-alat berat dari PLTU 2 unit tapi memang kami akui bahwa keadaan alam baik angin maupun ombak sedemikian besar memang agak membuat kita terbatas. Ya. Pak Timbul, jadi sebetulnya ini bagaimana awalnya laporan? Apakah ditemukan paus biru ini mati di laut lepas, kemudian terbawa arus ke pesisir, atau bagaimana? Baik, Mas. Jadi paus biru ini daerah kita ini, Laut Sabu, Teluk Kupang ini memang, bukan Teluk Kupang, Laut Sabu ini adalah jalur migrasi paus dari utara sama selatan. Jadi dari utara dan selatan ini mereka bergabung nanti di Ternate untuk proses perkembangan biakan untuk perkawinan. Jadi paus biru ini dugaan kami sudah mengalami tewas di tengah laut. Kemudian dihanyutkan oleh angin dan ombak ke pesisir Teluk Kupang. Kenapa demikian? Analisis yang kami yang kuat adalah bahwa sampai di Teluk Kupang sudah mengalami pembusukan dan bau gas metan. Demikian. Secara fisik ketika ditemukan tidak ditemukan tanda-tanda bekas luka atau jeratan? Ya, kami beserta dengan BPKN Kupang menegaskan sekali lagi tidak ada tanda-tanda serangan kepada paus. Yang ada adalah bau busuk dan sangat menyengat dari gas metan. Ya, penemuan atau adanya gas metan di dalam perut, apakah ini ada indikasi pencemaran ekosistem atau memang sudah biasa terjadi ketika ada bangkai yang membusuk? Kalau bangkai memang sifat bangkai begitu. Bahkan kita takut kemarin karena ada halayak ramai atau masyarakat yang berbondong-bondong, kita takut meledak di gas metan. Dan ini sangat berbahaya. Maka kita bersyukur juga dia bergeser sampai ke ke Lipulelo. Pak Timbul, jadi untuk spesies paus biru ini juga sudah masuk dalam penelitian BKSDA NTT, Pak? Soal bagaimana migrasi dari Australia ke Ternate itu. Iya, jadi paus biru ini seperti saya utarakan tadi memang spesies yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah dalam hal pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Jadi dia dilindungi paus biru atau Balaenoptera musculus, dan semula kami duga betina, tadi saya dapat informasi dari dokternya bahwa dia jantan. Umur diperkirakan 70-80 tahun, kemudian ukurannya diperkirakan sudah diukur oleh BKKBN langsung 29 meter. Dan ya, demikian. Artinya ketika ini memang spesies yang dilindungi, tidak ada upaya perburuan yang ilegal di sana, Pak, di NTT ya? Kalau mengenai paus ini, tidak ada tanda-tanda bekas dari perburuan yang ilegal. Pak, kita tahu di tahun 2017 ada fenomena juga 17 paus terdampar dan mati. Apa yang bisa dilihat dari fenomena ini? Apakah fasenya selalu terjadi di pertengahan tahun di wilayah perairan NTT atau bagaimana, Pak? Ya, saya sampaikan sekali lagi ya, dan saya himbau masyarakat bahwa
kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Provinsi NTT ini memang jalur migrasi. Kenapa demikian? Tentu paus dan ikan-ikan baik lumba-lumba maupun hiu merasa nyaman lewat sini, Mas. Jadi kita bersyukur itu. Maka saya himbau masyarakat untuk lebih melindungi, dan ini sudah juga menjadi ketokohan dari masyarakat di Sabu misalnya. Setiap ada tewasnya sabu, mereka ada upacara ritual adat. Jadi hewan ini termasuk hewan adat mereka. Kemarin ketika ditemukan Pak Timbul diambil sampel daging dan juga kulit dari bangkai paus ini. Bagaimana awal kesimpulan hasil penelitiannya, Pak? Pertama, seperti yang saya utarakan tadi, ternyata dia jantan menurut informasi. Kemudian hasil sampel yang diambil ini akan diuji laboratorium. Dari pengamatan sementara itu dokternya sudah harus tahu bahwa secara kasat mata ada tidak pertama yang serangan. Kemudian kita lihat juga nanti isi perutnya bahwa ada plastik tidak di dalamnya. Itu yang kita khawatirkan. Dan hal itu akan kita umumkan ke publik nanti kalau memang ada plastik di dalam perut paus. Tapi untuk melindungi spesies seperti paus biru yang sering bermigrasi dan melewati perairan NTT, apakah dari BKSDA juga meneliti bagaimana ekosistem perairan di sana, seperti apa yang saat ini terjadi? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan BKPPN, DKP di sini di Provinsi NTT, juga dengan tentu di universitas terkait. Dan ini memang dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menangani paus ini dan hewan spesies yang dilindungi lainnya. Pak, jadi ini tadi Anda sudah sampaikan, sudah dikuburkan, memang wilayah pesisir tentu berdekatan juga dengan pusat aktivitas warga. Jadi bagaimana sekali lagi untuk memastikan tidak ada penyakit yang bisa menular kepada warga, ini tidak membahayakan untuk kesehatan warga sekitar, Pak? Baik, Mas. Jadi makanya kami usahakan di sekitar PLTU. Kami akan berkoordinasi dengan PLTU dengan berbagai pihak, termasuk di Polo Air, untuk mengamankan daerah tersebut. Dan saya masih menugaskan anggota saya berjaga-jaga di sana 24 jam. Sampai kapan akan diperlakukan penjagaan di sekitar kuburan paus biru ini? Ya, sampai dipastikan bahwa telah terjadi mengalami pembusukan dan tidak ada tindakan ilegal di sana. Itu dia, yang dikhawatirkan adanya tindakan ilegal, terutama bagi warga yang mendekat mencoba mengambil sesuatu dari sana. Terima kasih ya, Pak Timbul Batubara, Kepala BKSDA. Bahwa kita akan upayakan secara maksimal untuk mengamankan situasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Timbul untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Baik, Mas. Terima kasih, salam konservasi.